Alhamdulillah, al-khairu wa syarru bi masyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah min yawmina hadza ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi habibin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, para guru-guru kita yang telah menyempatkan berkenan hadir pada malam hari ini, yang mulia Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, dan juga hadir guru kita Buya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, juga hadir guru kita Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, juga sesepuh Maulid Arba'in sempat hadir di hadapan kita pada malam hari ini Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Bin Hamid, dan terkhusus yang istimewa yang kita tunggu-tunggu Al-Habib Naufal Ali Durus yang jauh-jauh datang dari kota Solo menyempatkan hajat kita untuk bersama-sama nantinya kita mendapatkan pencerahan dan ilmu dari beliau, serta para alim ulama, para habaib min abna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Kiai Haji Wasidin Hasyad, juga dari wakil Bapak Pangdam Sriwijaya Bapak Kolonel Zulkifli, dan juga dari Kapolda Bapak AKBP Ahmad Sohirin, juga Bapak Kapolsek yang sempat hadir, para guru-guru kita ada di sini, Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Zaid bin Syahab, ada Ustaz Mas Hadi Muhammad Ali, dan tadi juga hadir Ustaz Haji Muhammad Nurdin Mansur, serta para guru-guru kita yang lain yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat tidak kami sebutkan satu persatu. Tapi mudah-mudahan dengan kehadiran guru-guru kita ini, kita berharap majelis ini akan menjadi semakin bertambah keberkahan, menjadi majelis yang Allah pandang dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita terlebih dahulu kepada Allah yang telah mentakdirkan kita malam hari ini dapat berada di salah satu tempat terbaik di muka bumi, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, di majelis maulid sekaligus majelis haul yang tanpa terasa malam hari ini rangkaian majelis maulid Arba'in sudah memasuki malam yang ke-24. Mudah-mudahan dengan harapan begitu banyak kita mendapatkan menghadiri peringatan maulid, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat, dan semoga kesyukuran kita pada saat ini akan dicatat sebagai ibadah, menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, dari awal kita sudah mengikuti rangkaian acara maulid, bahkan bukan cuma sekedar peringatan maulid, ada rangkaian tasmiyah, bahkan juga ada acara akad nikah yang tadi sudah sama-sama kita saksikan. Bahkan saking semangatnya pelaksanaan akad nikah itu, wali semangat aku marah. Saking semangatnya, saking tegas suaranya, pengantin sampai tergugup-gugup tidur kali. Kadang-kadang ada anggapan bisikan-bisikan yang halus ini Pak, akad nikah ini kadang-kadang buat pengantin tambah gugup. Awas, tidak boleh putus. Awas, mesti senafas. Belum lagi yang nakut-nakuti. Awas, kalau salah terus buka jas mandi ke buka gamis, tambah geger dan panas pengantin. Anak teringat dulu hadirin sekalian, sahibul haul kita malam hari ini, guru kami Almarhum Kiai Haji Abdullah Dawawi Hizam, beliau mengaji
berpuluh tahun kepada Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kab, yang lebih masyhur disebut dengan Habib Yai. Itu kata Kiai Zawawi dulu, Habib Yai tahun 60-an. Kalau hukum fikih sudah keluar dari mulut Habib Yai, insya Allah dia tak katil lagi yang memperdebatkannya. Termasuk yang dibicarakan adalah masalah lafaz ijab dan qabul, Pak. Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Ada yang ngomong nggak boleh putus, ada yang ngomong mesti senafas. Kalau lafaz ijab qabul, ada yang kadang-kadang mesti huruf pakai huruf harsa ha kecil. Kalau lafaz ijab qabul pakai bahasa Indonesia, dah ada hukum makhraj huruf, Pak. Nak pakai harsa ha kecil, pakai muskilah, ada kati masalah. Ya, nak pakai nikah. Apa nama hak kecilnya, orang begini pengantin tadi. Iya. Tentang kaki kulo, Pak, rukun nikah itu cuma wali, 2 saksi, ijab kabul, kedua mempelai. Jangan ngatakan rukun nikah itu mesti satu nafas. Apa yang anda sampaikan ini, apa yang anda dengar dari mulut Sahibul Haul saat beliau belajar kepada Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kab, kepada Habib Yai. Jadi tak ngerti cerita, Pak, ngomong tidak boleh putus mesti senapas. Gitu, uji kiai kalau mesti senapas, wong pengek urung memini. Saya terima. Ingat ini lagi. Ini dari Habib Yai, Pak. 5. Berapa? Ini berapa? 5. Nah, kau bikin 5. Ini bahasa Habib Yai dulu ngomong sama Kiai Zawawi. Kau jadi 5 jari aku. Dalilnya dalam kitab Mughnil Muhtaj, syarah kitab Minhajul Talibin Al-Imam Nawawi. Kalau pengantin wali ngucap begitu sampai kata tunai, ada jeda waktu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pengantin lanang baru jawab, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Sah. Jangan ada kacar-kacar itu, dah urungi dah begini malam di pasar lagi. Ingat ke dia dari 5 itu ya? Nah, apalagi yang jadi MC tadi, mana MC tadi? Tolong ingat ke itu. Yang di luar sanggu dia, dan yang lain juga yang belum begini. Ya. Alhamdulillah, jadi kita hadir pada malam ini, hadirin sekalian. Ya. Bukan cuma sekedar menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, tapi kita niatkan juga hadir di sini menjadi majelis ilmu pengetahuan. Apalagi kalau kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat mata air samudra yang begitu luas dan dalam, airnya bening yang tidak pernah habis-habis untuk mengeluarkan keteladanan. Semakin kita menggali keteladanan Rasulullah, semakin kita menemukan kesempurnaan Rasulullah. Semakin kita menemukan kesempurnaan Rasulullah, maka semakin banyak kita menemukan ketidaksempurnaan dan kekurangan diri kita. Kalau Rasulullah adalah ibarat mata air laut yang begitu jernih, yang dalam dan luas, kita umat beliau ini barangkali tidak ubahnya laksana air sungai, atau bahkan mungkin barangkali air parit. Ya. Kotor, bau, keruh, tahu keruh. Bahasa Inggrisnya kalau sini this is butek. Kalau itu bahasa Inggrisnya butek. Tentunya air keruh ini butuh aliran untuk bisa berjalan agar bisa menemukan air yang tenang. Kalau kita air yang keruh, butek tadi, Rasulullah adalah air yang bening luar biasa. Maka tentu untuk mengalirkan air butek tadi kepada air yang bening, akan ada yang membawanya, bisa menyampaikan air itu sampai ke muara untuk berjumpa dengan air laut yang bening. Siapa yang bisa membawanya? Tidak lain tidak bukan adalah para guru-guru mulia kita yang hadir pada malam hari ini. Para alim ulama, para habaib min abna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, para asatidz. Mereka adalah orang-orang yang bisa membawa kita untuk mendapatkan beningnya mata air dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang kata-katanya adalah ungkapan kalbunya. Seorang manusia yang begitu indah nilai tata bahasanya, sangat mahal nilai sastranya.
seorang manusia yang begitu santun, akhlak dan budi pekerti. Bahkan orang yang sangar, wong yang melawan sekalipun, kalau sudah ketemu Rasulullah, maka hatinya akan menjadi lembut, hatinya akan menjadi tenang. Kenapa? Karena nur dan pancaran cahaya yang muncul dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terbukti hadirin sekalian. Ada seorang sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, salah seorang sahabat yang pertama mula-mula masuk Islam di kota Mekah. Namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu kemudian kita kenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Itu Jundub bin Junadah asalnya dari Bani Ghifar yang tinggal di lembah Waddan. Hadirin sekalian tahu apa aktivitasnya Bani Ghifar ini? Bani Ghifar ini gawenya membegal, Pak. Membegal. Jadi kalau zaman sekarang banyak orang-orang begal di jalan, sebenarnya di zaman Rasulullah sudah ada orang-orang yang pekerjaannya membegal. Mudah-mudahan para pembegal-pembegal yang sering begal di jalan itu kita doakan, semoga Allah juga berikan hidayah sebagaimana Allah berikan hidayah kepada Jundub bin Junadah. Hingga akhirnya beliau mendengar di kota Mekah ada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, katanya sebagai nabi terakhir. Begitu beliau menuju ke kota Mekah, beliau berjumpa dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah orang yang mempertemukan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pertama sampai di hadapan Rasulullah, bergetar hati Jundub bin Junadah menyaksikan cahaya kelembutan Rasulullah, nur yang terpancar dari Rasulullah. Sampai dia mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullah. Orang pertama kali yang mengucapkan salam kepada Rasulullah adalah Jundub bin Junadah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Sampai Jundub bin Junadah mengatakan, wallahi inni la awwalan nas hayyahu bi tahiyyatil Islam. Demi Allah, kata Jundub bin Junadah, akulah orang pertama kali yang memberikan ucapan salam secara salam kehormatan di dalam Islam kepada Rasulullah. Qultu assalamualaikum ya Rasulullah, wa yaqul wa alaikassalam warahmatullah. Ini luar biasa akhlaknya Rasulullah, hadirin sekalian. Beliau diberi salam assalamualaikum ya Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah menjawab dengan jawaban yang terlebih baik. Ini ilmu buat kita nih, ya. Malam hari ini kalau kita diberikan salam, berikanlah jawaban yang terlebih baik. Maka itu dalam Al-Quran apa kata Allah? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan kehormatan, diberikan salam, maka balaslah, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan salam yang terlebih baik, atau paling tidak sekurang-kurangnya semisal dengan kalimat salam tersebut. Orang yang menjawab salam lebih, kata Rasulullah, dapatnya 10. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucap salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau dia mengucap salam lagi, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, jawablah yang lebih baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Kalau dia mengucap salam lebih sempurna lagi, Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu, Anda jawab dengan jawaban yang terlebih baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuhu wa jannatuh. Kalau dia mengucap salam yang lebih sempurna lagi, Ustaz, tidak tahu lagi yang sempurna. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah jawab, kata Rasulullah, dengan jawaban yang terlebih sempurna. Ini Jundub bin Junadah. Begitu beliau menyaksikan bagaimana lemah lembut santunnya akhlak Rasulullah, saat itu beliau masuk ke dalam Masjidil Haram sambil mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah, apa kata Rasulullah? Bahaya kita sekarang ini dalam pengawasan orang-orang kafir. Tidak ya Rasulullah, kata Jundub bin Junadah. Kalau aku membegal secara terang-terangan, maka saat ini aku menyatakan diri sebagai seorang muslim. Aku nyatakan keislamanku pun secara terang-terangan di hadapan orang banyak, walaupun harus banyak masalah yang akan kuhadapi. Subhanallah. Jundub bin Junadah yang kemudian kita kenal dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang begitu keras hatinya, sangat melawan, lembut hatinya ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang hatinya lembut untuk menerima hikmah, untuk menerima nasihat, dapat mengambil ilmu pengetahuan dan keteladanan dari apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Habib Naufal Aridrus. Kita berikan beliau waktu yang seluas-luasnya. Kita mengharapkan ilmu pengetahuan dari beliau, mudah-mudahan dapat menjadi renungan agar kita dapat memperbaiki diri dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wa aqulu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.